sosok putri ya, putri kerajaan yang mempunyai kekuatan, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit ya. Zaman kerajaan itu warga menemukan beberapa benda pusaka kuno ya, ada 10 macam kalau nggak salah. Itu berupa uang logam, pusaka, dan juga keris ya. Terletak di kawasan pemukiman elit di Dusun Tugu, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, terdapat sebuah makam keramat. Makam keramat tersebut konon merupakan makam dari Mbah Sambi. Lah, Mbah Sambi sendiri dulur-dulur merupakan sosok pembabah alas Desa Kepatihan. Usut punya usut, keberadaan makam Mbah Sambi diketahui pada tahun 2020. Saat itu ada perbaikan saluran air di kawasan pemukiman elit tersebut. Salah satu pekerja menemukan sepotong akar kayu tua di sekitar saluran. Selanjutnya kayu tersebut dibuang begitu saja. Namun sang tukang mendapatkan mimpi dan besok paginya jatuh sakit. Dan juga terdapat sebuah cerita mistis yang berkembang di masyarakat bahwa Mbah Sambi memiliki penjaga bentuk hewan yang memiliki ciri khusus, yakni terdapat lonceng yang diikatkan pada bagian tubuh hewan. Dan hewan tersebut ialah sosok macan yang di hari-hari tertentu tiap malam selalu berbunyi dulur-dulur. Wih, ngeri banget yo. Di dekat makam Mbah Sambi juga terdapat satu makam lagi. Diyakini merupakan makam pengikut sekaligus penjaga Mbah Sambi. Makam penjaga Mbah Sambi dikenal warga sangat angker sekali. Bahkan bangunan ruko yang ada tepat di balik makam itu hingga kini kosong lantaran ditinggalkan pemiliknya. Dan juga terdapat cerita mistis lagi dulur-dulur, bahwa salah satu warga mengaku juga sering dijumpai pengawal Mbah Sambi yang sosoknya tinggi besar dengan sorot mata merah yang tajam. Dan juga pernah ditemukan sebuah benda-benda pusaka kuno di dekat area pemakaman Mbah Sambi tersebut, berupa keris, uang kuno, dan lain-lain. Daripada penasaran dengan ceritanya, yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Ikuti perjalanan kami di Desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur. Nah, oke dulur-dulur warisan kuno ya. Dari sekian perjalanan yang kita lalui ya, akhirnya saya menemukan juga sebuah makam keramat ya, yang diduga ini tuh makam orang sakti. Yang anehnya ya dulur-dulur warisan kuno ya, letak lokasinya ini tepat berada di tengah-tengah kota. Jadi jarang ada orang yang tahu letak makam ini ya. Ini kan di kanan kiri saya ini ada sebuah bangunan rumah atau apa ya ini ya. Jadi saya tuh tadi mau mumet hampir setengah jam itu untuk mencari makam ini ya. Dan letak makamnya itu berada di sana itu teman, di bawah naungan cukup. Dan kita itu lewat melipir lewat sini ya, lewat sebelah aliran sungai kecil ya di sini. Jadi letak lokasi makam ini ya itu berada di Desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur ya. Jadi saya tuh mau pengelur untuk mencari makam ini ya. Dan diduga makam ini tuh makam dari orang sakti zaman dahulu ya. Yang menurut warga setempat, makam ini tuh dinamakan dengan makam Mbah Sambi. Siapakah sosok Mbah Sambi tersebut? Menurut cerita ya, makam Mbah Sambi itu adalah sosok putri ya, putri kerajaan yang mempunyai kekuatan, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit ya, zaman kerajaan waktu itu ya. Gak tahu zaman kerajaan Majapahit atau sebelum Majapahit. Jadi cerita ini tuh gak tahu kebenarannya ya dulur-dulur warisan kuno ya. Dan menurut cerita lagi ya, menurut warga ya,
Eh, waktu dilakukan kerja bakti di area sekitar makam Mbah Sambi ini, itu warga menemukan beberapa benda pusaka kuno ya, ada 10 macam kalau nggak salah. Itu berupa uang logam, pusaka, dan juga keris ya. Jadi di dalam kedalaman 20 cm ya, warga saat melakukan kerja bakti di area makam Mbah Sambi ini itu ditemukan beberapa benda pusaka kuno ya, dulu-dulu warisan kuno, dimulai dari uang gopong, keris, dan juga pusaka-pusaka sakti zaman kerajaan. Apakah mungkin benda-benda tersebut itu peninggalan dari Mbah Sambi ini ya? Nah, ini saya tepat berada di makam Mbah Sambi. Lah ini ada tulisannya, ada beberapa tulisannya makam Mbah Sambi. Diduga ini kan ada 8 makam mas, yang ditemukan hanya 2 di sini mas. Jadi ada 8 makam yang ditemukan hanya dua. Satu ini Mbah Sambi dan satunya berada di sana semak-semak itu di sebelah kalau dari kamera saya ini sebelah kanan ya teman-teman, kanan dari tangan saya ini bisa di rimbunan itu pohon melati. Jadi di tulisannya itu tertutupi pohon melati. Jadi ini ada sebuah makam dari Mbah Sambi. Terlihat masih disakralkan. Iya. Dan sangat terawat sekali mas ya. Sangat terawat meskipun ini aksesnya itu cukup sulit. Jarang ada orang tahu ini mas. Jarang orang tahu kecuali warga desa Dusun Tugu. Batian. Nah di batu nisannya ada batu ya, iya. Batu biasa di belakang dan di depannya ada tulisan Mbah Sambi. Di sini ada bunga-bunga untuk memberikan mungkin sesajen orang yang di sini berziarah ya. Dan anehnya mas ya, kok ada makam di tengah-tengah kota itu loh mas ya. Cukup aneh seperti itu, kok bisa di gang nyelempit. Iya. Itu saja saya lewatnya itu kebingungan sekali. Iya. Karena ini rumah-rumah mewah teman-teman, rumah-rumah besar. Rumah besar di tengah kota. Tengah kota begitu ya. Di bagian arah masuk di situ ada kafe. Juga malu ada apa namanya kursi-kursi. Iya. Jadi kita melewati kafe dulu mas kalau masuk ke sini. Yang sebelah sini mulanya ada dulu kayak lapangan kecil ya, begitu besar. Dibangun itu. Tapi dibangun juga sebuah itu ya. Jadi ini akan bakal. Jadi semakin itu ya semakin terhimpit lagi akses untuk menuju ke makam ini ya. Tentunya saya tanya tukang parkir tadi bisa ya. Alhamdulillah kita bisa melihat dan menguri-uri makam itu. Dan temuan-temuan itu diduga berada di area selatan. Di sini ya. Jadi makam ini mungkin penanda. Jadi meskipun kebenaran atau mitos hanya sekedar mitos begitu bagi masyarakat sini, itu bisa membuat teka-teki atau penanda ya bahwa di lokasi ini ada peradaban besar. Terbukti dari temuan-temuan yang sudah disimpan oleh kepala desa ya. Baik itu uang, pusaka, keris ya berada di lokasi ini. Ini cukup banyak temuannya, itu memperkuat dan membuktikan. Ini Mbah Sambi sendiri konon menjadi sosok yang itu ya. Orang sakti pada zaman kerajaan. Iya. Bisa menyembuhkan orang sakti pada zaman dahulu. Orang sakit. Terus kita ini ya ke sini bisa kayaknya colok kan bisa bahaya. Jadi kita hanya bisa melihatkan dari sini. Ini lapangan biasanya buat latihan mobil gitu, jadi aksesnya bisa lewat sini. Jadi sekarang itu aksesnya makin sulit saja mas ya, soalnya tertutupi oleh bangunan ini. Jadi dulu di sini itu aksesnya lewat sini teman-teman, dan sekarang itu tidak bisa soalnya sudah dibuatkan bangunan. Jadi ini mas ya makam yang satunya itu ya. Ini ada penanda ya buat punya pemerintah desa.
Punya di sini. Jadi tidak ketara ya, ada Tidak makam ketara ya, yang tapi menempel di ini dalam ada rumah ini. dinding belakang rumah mewah ya. Iya. Mbah Sambi. Apakah ini diduga itu salah satu pengawal dari Mbah Sambi atau gimana Mas ya? Mungkin saja pengawal dari Mbah Sambi ya. Entah katanya juga masih Misterius ya. belum jelas ya. Apakah itu perempuan juga atau Iya. seperti apa yang satu ini ya. Seperti ini luar biasa dan bikin saya tercengang ya. Ada hebat tulisannya itu Mas ya sebenarnya. Sayanya kita mau iki kesini iku Mas, teman-teman. Karena jaraknya cukup lebar loh iki. langkahnya itu takutnya nggak nutup. Gak nutut. Jadi lucu kita masuk selokan sini. Iya, soalnya dalam loh iki. Dalam. Meskipun nggak dalam mau Mas, ini kan Tinggi. got ya. Got. Bercampur sama ya kotoran-kotoran di sini ya. Jadi ada dua makam yang ditemukan di tengah-tengah kota Jombang ini ya. Siapa sangka makam tersebut adalah makam dari sosok orang sakti zaman kerajaan ya. Waktu zaman kerajaan Majapahit atau lebih lampau dari Majapahit ya teman-teman ya. Jadi di depan saya ini ya ada sebuah makam ya yang sudah dikasih keramik dan sangat-sangat menempel dengan salah satu rumah warga di sini ya. Dan satunya lagi di sana itu teman-teman ada makam yang bernama dengan Mbah Sambi ya, yang lokasinya tepat berada di tengah-tengah kota Jombang. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.